Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini admin akan membahas tentang rencana pemerintah untuk mengangkat para guru honorer baik di tingkat swasta maupun di negeri untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita sebut dengan P3K. Pada hari ini tanggal 23 November tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan untuk membuka seleksi penerimaan guru honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K. Seleksi penerimaan P3K ini memang sudah ada pada tahun sebelumnya, teman-teman. Akan tetapi pada penerimaan P3K pada tahun sebelumnya itu banyak sekali mengalami kendala dan banyak sekali kekurangannya, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 akan melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada seleksi P3K sebelumnya. Kemudian selanjutnya Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer yang berkompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak dari profesi menjadi seorang guru. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa siapa saja guru honorer yang dapat mengikuti seleksi agar menjadi ASN atau guru P3K ini. Yang pertama adalah semua guru honorer baik yang mengabdi di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, dan kemudian guru yang bersangkutan tersebut harus sudah terdaftar di data pokok pendidik. Ini artinya adalah teman-teman guru honorer yang mengabdi pada sekolah swasta akan memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang mengabdi pada sekolah negeri untuk menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian syarat yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru atau sering kita sebut dengan PPG yang saat ini tidak mengajar. Ini artinya bahwa bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru atau PPG memiliki kesempatan yang sama pula untuk bisa ikut seleksi menjadi guru P3K ini. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa sih perbedaan antara seleksi P3K pada saat ini dengan seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya? Setidaknya ada terdapat 5 perbedaan antara penerimaan seleksi P3K pada tahun sebelumnya dengan seleksi P3K pada saat ini. Yang pertama adalah tentang persyaratan formasi guru untuk diterima di P3K ini. Jadi pada tahun sebelumnya, formasi guru untuk P3K ini sangat terbatas dan itu ditujukan untuk mereka yang honor di sekolah negeri saja. Sehingga seleksi P3K pada saat ini diberikan kepada semua guru honorer, baik itu yang honor di negeri maupun yang honor di swasta. Dan juga tambahannya adalah bagi teman-teman yang lulusan PPG atau pendidikan profesi guru. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Kemudian untuk P3K yang sekarang, setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, maka yang bersangkutan tersebut dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi. Peserta tersebut bisa diberikan kesempatan pada tahun yang sama atau pada tahun berikutnya. Ini artinya bahwa jika kalian itu gagal pada seleksi yang pertama, maka kalian masih memiliki 2 kesempatan lagi untuk mengulang agar bisa lolos menjadi guru P3K. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah penerimaan P3K pada tahun sebelumnya itu tidak ada materi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan untuk dipelajari yang akan bisa dijadikan pedoman untuk mengikuti seleksi P3K. Sedangkan untuk penerimaan seleksi guru P3K pada saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar untuk mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi tersebut. Kemudian untuk perbedaan yang keempat adalah seleksi penerimaan guru P3K pada tahun sebelumnya diberikan gaji dan disediakan gaji oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk guru P3K yang sekarang,
Pemerintah pusat sudah memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Ini artinya bahwa untuk gaji guru P3K ini akan diberikan langsung dan akan dianggarkan langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir atau perbedaan yang kelima adalah seleksi P3K pada tahun sebelumnya, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk seleksi guru P3K yang sekarang ini, biaya penyelenggaraan ujian itu ditanggung oleh Kemendikbud. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah perbedaan penerimaan seleksi P3K pada tahun sebelumnya dengan seleksi guru P3K pada saat ini. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga adalah jumlah kuota yang disediakan pemerintah untuk guru P3K ini sebanyak 1 juta guru. Jika pada tahun 2021 tidak memenuhi kuota sebanyak 1 juta guru yang lulus seleksi, maka di tahun-tahun berikutnya juga akan tetap dibuka pendaftaran dan seleksi P3K ini teman-teman. Misalkan pada tahun 2021 ada 400.000 guru yang lolos seleksi, maka di tahun itu juga akan tetap diadakan seleksi sehingga memenuhi jumlah kuota sebesar 1 juta orang guru teman-teman. Bahkan, jika pada tahun 2021 juga tidak memenuhi kuota 1 juta guru, di tahun berikutnya juga akan tetap dilaksanakannya seleksi guru P3K ini. Oke teman-teman semuanya, itu tadi informasi dari admin terkait dengan seleksi guru P3K. Nah, bagi kalian yang berstatus sebagai guru honorer, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, silahkan kalian memeriksa data kalian. Apakah kalian itu sudah terdata di aplikasi data pokok pendidik atau Dapodik? Dan untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah terdata di aplikasi Dapodik, silahkan kalian bisa menghubungi operator kalian masing-masing dan bisa kalian meminta paspor PTK-nya. Silahkan teman-teman bisa login secara mandiri untuk memeriksa apakah kalian itu sudah terdata di aplikasi Dapodik atau belum. Nah, jika teman-teman sudah terdata, maka itu artinya bahwa kalian memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi guru P3K. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja informasi dari admin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.